Dari ketiga bahan ini kita lanjut cara atau proses pembuatannya. Ini adalah pupuk asam amino atau PASMO yang terbuat dari telur. Ini Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat pupuk kompos dari pohon pisang. Ini digunakan sebagai pupuk dasar, pengganti kohe ataupun pupuk kompos, pupuk kandang teman-teman. Dan sekaligus kita akan membuat POC ataupun pupuk asam amino berbahan dasar telur, pengganti pupuk kimia. Nah tentunya ini mudah dan biayanya sangat murah teman-teman. Gimana caranya? Di sini udah akan bahas. sebelum kita lanjut, udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat pupuk kompos dari bonggol pisang ataupun dari pohon pisang. Nah, pohon pisang yang teman-teman menggunakan bebas, boleh yang muda atau pohon pisang yang sudah tua, yang penting sehat. Nah, untuk pembuatannya kita butuh dua bahan, yaitu pohon pisang dan media kering. Media kering bisa teman-teman dapatkan dari tanah humus, ataupun pupuk kandang yang sudah kering, ataupun abu sisa pembakaran, ataupun dedaunan yang sudah kering, atau semua yang ada di lingkungan teman-teman ini bisa teman-teman kombinasikan. Yang mana kompos dari pohon pisang ini nanti sebagai pengganti dari pupuk kandang ataupun kohe teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita mencampurkan media pohon pisang dengan media kering, kita haluskan dan kita cacah terlebih dahulu bonggol ataupun pohon pisang ini agar mudah terfermentasi atau mudah terurai nantinya teman-teman. Nah, untuk pencacahan teman-teman lakukan sehalus mungkin teman-teman, karena pencacahan ini adalah salah satu faktor untuk mempercepat pengomposan ataupun penguraian. Setelah pencacahan pohon pisang selesai, kita lanjut pencampuran media pohon pisang dengan media kering yang perbandingannya yaitu 60:40, yaitu 6 kilo bonggol pisang yang sudah dicacah dicampur dengan 4 kilo media kering yang teman-teman dapatkan. Nah, ini kita lakukan pencampurannya seperti kita pengadukan pakan ayam ya teman-teman. Ya. Jadi nanti kita bahas juga kenapa kandungan ataupun takarannya seperti yang udah sebutkan tadi. Ya. Nah, bentuknya kasar seperti ini teman-teman, tapi nanti setelah kita komposkan dia akan halus ya. Nah, langkah terakhir kita komposkan selama 15-21 hari agar nanti medianya benar-benar terfermentasi, terutama pohon pisang ini teman-teman. Jadi fungsi dari media kering ini adalah mengurangi kadar air pada pohon pisang dan juga melengkapi unsur NPK-nya teman-teman. Untuk pengomposan biasa saja kita tutup dengan terpal atau kita komposkan di tempat yang teduh, tidak terkena hujan. Kalau terkena matahari tidak apa-apa teman-teman. Inilah contoh hasil pengomposan pohon pisang yang benar-benar sudah terfermentasi atau benar-benar kompos halus. Nah, seperti kohe ya teman-teman. Dan ini sudah bisa kita aplikasikan sebagai pupuk dasar ataupun sebagai pupuk tabur teman-teman. Nah, kali ini kita gunakan pupuk dasar untuk media tanam pohon cabai. Untuk kapasitas yang udah gunakan itu tergantung variasi kita sendiri.
Kalau udah biasanya untuk 1000 pohon cabai kita menggunakan sekitar 500 sampai 700 kilo kompos dari pohon pisang ini teman-teman. Ini tergantung kreasi teman-teman, kalau lebih pun tidak apa-apa karena ini tidak ada overdosisnya. Malahan ini akan menyuburkan tanah dan tanaman. Jadi kita tidak kekurangan nutrisi nantinya teman-teman. Setelah pemberian pupuk dasar dari kompos pohon pisang selesai, kita lanjut pemberian pupuk cair, yaitu pupuk asam amino yang terbuat dari telur. Ini pengganti pupuk NPK atau pupuk kimia nantinya. Nah, pupuk asam amino yang terbuat dari telur ini bahan-bahannya adalah 1 butir telur dicampur dengan 1 saset terasi yang ukuran kecil yang harga sekitar 500 perak, ditambah dengan 2 tutup IM4. Lalu kita campurkan atau kita larutkan dengan 3 liter air. Ya teman-teman, setelah itu kita masukkan ke dalam botol yang bening seperti botol mineral ataupun jerigen dan kita fermentasikan selama 15 hari. Untuk fermentasinya kita taruh di tempat yang teduh teman-teman, tidak terkena matahari langsung, boleh di bawah pepohonan. Nanti akhirnya seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah pupuk asam amino atau PASMO yang terbuat dari telur. Ini sudah matang, artinya sudah difermentasikan selama 10-15 hari. Dan ini stok yang banyak teman-teman. Nanti kita akan gunakan untuk menjadikan atau dijadikan pupuk dasar pada lahan. Ya, kita akan lanjut teman-teman gimana caranya. Nah teman-teman, untuk pengaplikasiannya kita campur 500 ml biang PASMO ini dicampur dengan 15 liter air atau 1 tangki. Lalu kita spray atau semprot ke permukaan media tanam ataupun bedengan nanti teman-teman. Nah ini pengganti pupuk kimia atau NPK nantinya. Ini kita lakukan penyemprotan sebelum kita memasang mulsa. Jadi kalau teman-teman ingin memasang mulsa, spray ya, jangan ditunggu lama-lama. Nah, begitulah cara pembuatan pupuk kompos dari pohon pisang. Bisa digunakan sebagai pupuk dasar pengganti pupuk kohe. Sekaligus pembuatan pupuk asam amino atau PASMO dari telur, ini pengganti pupuk NPK. Jadi pupuk asam amino ini mengandung mikroorganisme yang sangat besar ya teman-teman. Mikro pengurai, penyubur tanah, dan tanaman teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.